Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman dan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiatul Bajuri atau lebih kepada Fathul Qarib, syarah Matan Takrib. Kalau versi cetakannya halaman 25 jilid 1 di Qauluhu walamma. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu wasyarihu wal muhasyi. Jadi qalal musannifu maksudnya berkatalah oleh musannif pengarang matan, wasyarihu berkatalah oleh pengarang syareh, bukan pengarang syareh, berkatalah syareh maksudnya yang membuat syarah terhadap matan takrib, wal muhasyi maksudnya Syekh Bajuri yang membuat hasyiah yang ada di dalam atau di bawah garis kalau kitab ini. Saya ganti-ganti kitabnya, yang mana yang mudah. Qalal musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala. Semoga memberi rahmat akan mereka semua oleh Allah, wa nafa'ana bi'ulumihim, supaya Allah memberi manfaat kepada kita dengan ilmu mereka para ulama, baik musannif, syarih ataupun muhasyi. Kenapa kita mendoakan semuanya? Karena kita baca semua matan, kita baca syarih, kita baca syarah, kadang-kadang juga hasyiah kita baca. Begitu maksudnya. Walamma kanal ma'u alatan lit-taharah istatradal musannifu li anwa ilmiyah. Manakala adalah air itu alat untuk bersuci, niscaya mengistitrat oleh musannif bagi macam-macam air. Istitrat artinya menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini istilah bayan dalam ilmu bayan, balaghah. Ya, jadi ini semacam ada pertanyaan. Ini kitab taharah, kitab taharah. Adapun taharah, beliau di belakang sudah menjelaskan, yaitu melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu jadi sah sholat kita, seperti wudhu, mandi, menghilangkan najis dan lain-lain. Kitab-kitab taharah, kenapa dalam kitab taharah beliau membahas tentang air nanti? Mestinya kan langsung membahas tentang wudhu. Jadi syarih di sini memberikan jawaban manakala adalah air itu alat bagi bersuci. Karena untuk bersuci butuh kepada air, di mana air itu alatnya istatrada. Niscaya menyebutkan oleh musannif bagi macam-macam air. Jadi sekalian musannif menyebutkan air karena air berhubungan dengan taharah. Nah itu. Jadi anwa di sini lam ziyadah, kata hasyiah. Lam ziyadah, anwa ini maf'ul istatrada. Mengistitrat oleh musannif akan macam-macam air. Jadi lama dia mengandung makna syarat, jawabnya istatrada. Kita baca. Qauluhu walamma kanal ma'ilah dukhulun ala kalamil musannif. Bermula ucapan syarih walamma kanal ma itu masuk kepada kalam musannif. Sebagai jalan untuk masuk kepada kalam musannif, yaitu al-miyahul lati. Air-air yang boleh digunakan untuk bersuci nanti. Wal ghardu bihadzal dukhuli al-jawabu amma qad yuqal. Bermula maksud dengan ini masuk. Maksud dengan ini masuk, tujuan musannif menyatakan, tujuan syarih menyatakan walamma kanal ma. Bermula maksud dengan ini dukhul, itu al-jawab, memberikan jawaban amma qad yukal, tentang apa-apa yang kadang-kadang ditanyakan orang. Kadang ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? At-tarjamatu lit-taharati li'annahu qala kitabut taharah. Bermula judul itu untuk taharah, li'annahu karena musannif berkata ya kitabut taharah. Faqana alaihi ayatakallama alaiha akibat tarjamah. Maka adalah di atasnya musannif itu bahwa berbicara ya di atasnya taharah sesudah tarjamah. Kalau kita lihat judul kitabut taharah, mestinya sesudah membahas judul langsung masuk ke dalam isinya yang berkaitan dengan taharah. Apa contoh yang berkaitan dengan taharah? Bi an yatakallama alal wudu wa nahwih. Dengan bahwa berbicara ayahnya musannif kepada wudu dan seumpamanya wudu, tentang mandi misalkan. Falima takallama alal miyah awalan. Maka kenapa berbicara ayahnya musannif kepada air-air terlebih dahulu? Kenapa musannif membahas air? Nah, ini jawabannya. Karena air merupakan alat untuk bersuci. Makanya dibahas di sini tentang air.
Begitu. Wahasilul jawab, bermula kesimpulan jawab itu annahu wa in kanatit tarjamatu lit taharah lakinnal ma'a alatun laha fahuwa muqaddamun 'alaiha. Bermula kesimpulan jawab itu bahwa sungguhnya hal wasy' sekalipun adalah judul itu untuk taharah, memang judul untuk taharah, kitabut taharah. Tetapi air itu alat untuknya taharah. Bahwa maka air itu muqaddamun, didahulukan di atasnya taharah. Karena itu harus dibahas air dulu. Qauluhu istatradal musannifu jawabun lamma, jawabul lamma. Bermula ucapan musyarih istatradal musannif itu jawaban bagi lamma. Wal istitradu dzikru syai' fi ghairi mahallihi limunasabatin kama huna. Bermula istitrad itu menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya, limunasabah karena ada kesesuaian. Sesuatu disebut bukan pada tempatnya. Kenapa disebut? Karena ada hubungan. Nah, kama huna seperti di sini. Di sini bukan tempat membahas air, tapi membahas tentang wudu. Tapi antara air dan wudu ada hubungannya. Makanya dibahas. Fa innal mahalla lit taharah, sesungguhnya tempat di sini maksudnya. Fa innal mahalla lit taharah, maka sesungguhnya tempat sekarang itu untuk taharah. Lakinnal musannifa zakaral miyaha limunasabati kaunil ma'i alatan laha. Tetapi musannif itu menyebutkan ia akan air karena ada hubungan keadaan air itu alat baginya taharah. Karena ada hubungan kan? Air alat untuk bersuci. Kama huwa hakikatul istitrat, sebagaimana yang dianya itu hakikat istitrat. Ini penjelasannya, maksudnya sebagaimana yang dianya itu hakikat istitrat. Itu arti hakikat istitrat, yaitu menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bisa juga kalau ada yang protes, kan air dan taharah nggak bisa dipisahkan. Berarti bisa juga dalam kitab taharah sekaligus menjadi tempat untuk membahas air. Kalau begitu maksudnya berarti nanti istitrat bukan arti hakikat. Berarti istitrat ini kita artikan musannif menyebutkan. Bukan istitrat dalam arti sesungguhnya. Kalau istitrat dalam arti sesungguhnya menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau dianggap air juga tempatnya dalam bab taharah, berarti istitrat di sini bukan hakikat. Ya, tapi ya arti istitrat secara umum zakara. Ya, fandafa'a bidzalika i'tiradul muhasyi bi anna dzikral ma'i huna fi mahallih li'annahu alatun lit-taharah. Maka tertolaklah dengan demikian jawaban oleh protes muhasyi. Muhasyi ini Syekh Barmawi, oleh protes penghasyiah kitab Fathul Qarib, di mana nama beliau itu Syekh Barmawi. Maka terbantah dengan demikian oleh protes muhasyi. Apa protes muhasyi? Bi anna dzikral ma. Kata muhasyi, ini nanti saya sebut Syekh Barmawi aja. Kata Syekh Barmawi menyebutkan air di sini itu fi mahali, dianggap pada tempatnya. Ketika musannif memberi judul Kitabut Taharah kemudian langsung membahas air, itu bukan istitrat namanya. Artinya itu memang tempatnya. Sudah benar membahas air di bab taharah. Maka tertolaklah dengan demikian jawaban tadi oleh protes penghasyiah, wah sungguh menyebutkan air di sini itu sabit pada tempatnya. Li'annahu alatun lit-taharah, karena air itu alat untuk bersuci. Alat untuk sesuatu ya harus dekat dengan sesuatu. Ya, fala istitrada, maka tidak ada istitrat. Jadi menurut Syekh Barmawi, ketika beliau membahas tentang air dalam kitab taharah enggak disebut istitrat. Illa ayyurada bihi mutlaqul dzikri, kecuali bahwa dimaksudkan dengannya istitrat akan mutlak sebut. Boleh juga di sini terjadi istitrat. Kalau istitrat ini kita artikan ya disebutkan lah, menyebut oleh musannif akan air gitu, bukan sebagai istilah. Fayakunu qauluhu istatrada bimakna zakara, maka adalah ucapannya syarih istatrada itu sabit dengan makna zakara berarti. Jangan kita artikan menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wajhul indifa anna ma dzakarahu min at-ta'lil huwal munasabah al-muqtadiyati lil istitrat kama tuqrira. Bermula wajah indifa, wajah tertolak ucapan Syekh Barmawi. Ini memang agak
rumit cara menjelaskannya. Jadi pertama begini. Menurut Syekh Barmawi, istitrat yang ada di luar bukan istitrat dalam arti menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena menurut beliau, air itu tempatnya memang dalam kitab taharah karena dia alat untuk taharah. Jadi istitrat di luar itu beliau mengartikannya zakara. Nah, sedangkan menurut Syekh Bajuri, istitrat itu tetap menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya. Air tempatnya bukan dalam kitab taharah. Air cuma sekedar alat untuk taharah. Nah, begitu. Karena disebut air dalam bab taharah karena ada hubungan saja. Nah, begitu beliau memberi jawaban. Bermula cara tertolak, terbantah Syekh Barmawi bahwa sungguh ma yang telah menyebut ianya syarih akan nyama daripada ta'lil, huwa dia nyama itu sesuai yang menghendaki ia bagi istitrat kama tukurira sebagaimana yang diuraikan. Karena Ibnu Qasim sendiri di luar, ya, pembuat syarah terhadap matan takrib beliau menyatakan istitrat karena kata beliau memang itu alat. Jadi ketika beliau memberikan alasan kenapa beliau musannaf membahas tentang air, karena air itu sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan kitab taharah, cuma karena alat memang disebutkan untuk kesesuaian gitu. Qauluhu li anwa ilmiyah allamu zaidatun fil maf'ul. Bermula ucapan syarah li anwa ilmiyah itu bermula lam itu zaidah pada maf'ul, lam tambahan pada maf'ul. Wa fi ba'dhin nusakhi anwa almiyah. Sabit dalam sebahagian niskhah itu tulisannya anwa almiyah, enggak pakai lam. Bi isqatil lam dengan gugur lam. Wa huwa dhahir, itu lebih jelas langsung jadi maf'ul. Nah, jadi sekali lagi manakala adalah air itu alat bagi bersuci, niscaya mengistitrat. Arti mengistitrat menyebutkan sesuatu yang bukan pada tempatnya oleh musannaf bagi macam-macam air. Faqala maka berkata ianya musannaf rahimahullah al-miyahul lati yajuzu, bermula air allati yang boleh. Jadi allati digunakan mausulnya allati. Kenapa? Untuk sifat kepada miyah. Allati muannas memang, mufrad muannas kan? Karena miyah jamak dianggap muannas. Al-miyahul lati, air-air yang bolehlah oleh bersuci dengannya air. Itu ada 7. Qauluhu faqala atufun ala istatrada. Qala ataf kepada istatrada di atas. Qauluhu al-miyah asluhu miwah. Ya, ucapan musannaf miyah asalnya miwah. Jadi ya ini asalnya waw, miwah. Kulibat wawon yaan, dibalikkan waw menjadi ya. Miwah dirubah menjadi ya jadi miyah. Liuqu'iha ba'da kasrah. Karena jatuhnya waw sesudah kasrah. Kaidah waw berada sesudah kasrah, berarti waw dirubah menjadi ya. Kasyam, sama seperti siam. Asluhu siwam. Bermula asalnya siam itu suam. Siwam. Sama yasumu, kan waw tuh. Sama yasumu saumon siwamon. Siwamon menjadi siamon. Ya. Waw berada sesudah kasrah dirubah menjadi ya. Kulibat wawun yaan, dirubah dibalik waw menjadi ya. Nah, lizalik karena jatuhnya waw sesudah kasrah. Wa huwa jam'u ma'in bil maddi alal afsah. Dianya miyah itu jamak dari ma dengan mad di atas pendapat yang lebih fasih. Jadi miyah di sini jamak, mufradnya ma'un dengan mad. Maksud dengan mad ada hamzah mamdudahnya. Ma. Jadi miyah atau amwah. Waqat yuksaru, kadang-kadang dikasarkan akan dianya ma. Kadang ada juga yang baca kasar, maksud kasar dimaksurkan, hamzahnya dihilangkan jadi ma. Takulu engkau kata, syaribtu ma bil kasri, telah aku minum akan air. Jadi ma di situ air. Telah aku minum akan air bil kasri dengan kasar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah itu. Wa huwa jauharun latifun syafafun yatalawanu bilauni ina'ihi yakhluqullahu rayya 'inda tanawuli. Apa itu air?
Wahwa jauharun, dianya air itu satu benda latifun yang lembut, syafafun lagi yang syafaf, transparan. Yatalawanu yang berwarna ia bilauni inaihi dengan warna bejananya, tempatnya. Jadi itulah air. Air satu benda yang lembut, halus, syafafun, sifatnya transparan, berwarna dengan warna bejananya. Artinya air nggak punya warna, tergantung tempatnya. Tempatnya merah, dia kelihatan merah. Begitu menurut di sini. Yakhluqullahu rayya, yang menciptakan oleh Allah akan kepuasan. Maksud rayya ini ketika kita minum hilang haus. Hilang haus namanya ray. Yakhluqullahu rayya, yang menciptakan oleh Allah akan puas inda tanawulihi, di ketika meminumnya, mengambilnya. Nah, fala launa lahu alal masyhur, maka tidak ada warna baginya air di atas pendapat masyhur. Wa ma yadhharu fihi launu darfih, bermulama yang zahir ianya ma padanya air itu warna tempatnya air. Warna darfih, warna tempatnya. Tara bayadu, waqila lahu launun, dikatakan orang baginya air itu ada warnanya. Warnanya apa? Faqila, dikatakan orang abyad, putih. Kenapa warnanya putih? Li'annaka idza sabbabtahu tarahu abyad, karena engkau ketika engkau tuangkan akannya air, engkau lihat air itu dalam keadaan putih. Wa idza jamida fil bardi tara bayadahu syadidan, bila mengeras ianya air fil bardi, dalam embun atau dalam salju. Iza jamida, ketika mengeras ianya air dalam embun ini, barat ini, hujan batu. Maksudnya butiran-butiran es, barat. Bukan embun. Kalau embun kan enggak keras. Wa iza jamida fil bardi, bila mengeras ia dalam bardi, engkau lihat akan putihnya air tadi, syadidan, sangat putihnya. Ya salju itu kan air, berarti warnanya putih. Waqila aswad, dikatakan orang warna air itu hitam, lebih parah lagi ini. Bidalili qaulil Arab, dengan dalil ucapan orang Arab, tapi ini nggak bisa jadi dalil. Kata orang Arab, al aswadani at-tamar wal ma, bermula dua yang hitam itu tamar dan air. Jadi orang Arab menyebutkan kepada kurma dan air aswadan, dua benda yang hitam. Wa ujiba, dijawabkan orang, ini bukan dalil. Kenapa? Bi annahu min babit taglib, itu masuk bab taglib, dimenangkan salah satu. Kayak maghribaini, dua maghrib, satu ansya. Kusufaini, dua gerhana. Nah, gerhana bulan, gerhana matahari itu ditaglib kepada satu sisi. Wa asluhu mawahun, bermula asal maun, asal kata air itu mawahun. Bitahrik, diharkat, mawahun. Dari mana kita tahu kalau asal maun mawah? Li'anna jam'ahu fil qillah amwahun, karena jamaknya kata maun fil qillah, pada jamak qillah, af'alun, amwahun, ada waw. Jadi kita mengetahui asal satu kalimat karena satu kalimat ketika dijamak atau ditasghir dikembalikan kepada lafaz aslinya. Wa fil kasrah miyahun, karena jamaknya maun pada qillah amwah, pada kasrah miyah. Jadi miyah itu jamak kasrah dari mawah, dari maun. Wali anna tasghirahu muwaih, dan karena tasghirnya kata maun tadi, maun muwaihun, berarti kita tahu bahwa asal alifnya itu waw. Ya. Wa kullun minal jam'i wat tasghiri yuraddul asya'u ila usuliha. Bermula setiap dari jamak dan tasghir itu dikembalikan akan segala perkara kepada asalnya perkara. Jadi satu kalimat ketika mau dijamak, ditasghir, dikembalikan kepada asalnya. Sumayukalu, kemudian dikatakan orang alasan kenapa mawahun berubah menjadi maun. Taharakatil waw, berharakatlah oleh waw. Wan fatahama, fatahlah ma sebelumnya waw. Kulibat alifan, dirubah akan dianya waw menjadi alif, jadi mahun. Wa ubdilatil ha'u hamzah, dan digantikan ha menjadi hamzah, fasara ma. Gitu. Wa min ajibi lutfillahi ta'ala wa ra'fatihi bi khalqi annahu aqsara minhu wa lam yuhawwij fihi ila kasiri mu'alajah. Sebahagian daripada keajaiban kelembutan Allah Ta'ala dan kasih sayangnya Allah terhadap makhluknya, annahu aqsara minhu, Allah memperbanyak darinya air. Sebahagian kasih sayang Allah kepada manusia, di bumi ini banyakkan air daripada bagian bukan airnya, banyak air. Walam yuhawwij fihi, dan tidak memerlukan, tidak membuat perlu ianya Allah padanya air kepada banyak pengobatan, banyak mu'alajah. Artinya
Ketika kita pengen air, butuh kepada air, merawat air tidak perlu terlalu ribet, capek segala macam. Bukan seperti merawat, menjaga benda lain. Itu maksudnya tidak perlu kepada banyak mu'alajah. Li umumil hajah ilahi, karena umum kebutuhan kepadanya air. Nah, kita lihat. Nah, al-miyahul lati, bermula air-air yang bolehlah. Apa arti boleh? Yasihu. Jadi musannif tadi yajuzu dalam matan diartikan dengan yasihu. Bermula air-air yang boleh, maksud boleh yang sah. Oleh bersuci biha dengannya air, itu 7 macam air. Kita bahas satu-satu, banyak pembahasannya di sini. Air yang bolehlah oleh bersuci. Maksud boleh bersuci yang menghasilkan kesucian. Sesudah kita menggunakannya, kita jadi suci. Jadi tathhir maksudnya tatahur. Tatahur itu kan mutawa'ah. Sesudah kita menggunakan air, dia menghasilkan sesuatu, yaitu kita jadi suci. Air-air yang sah digunakan untuk menghasilkan kesucian, itu 7 air. Jadi maksud sah di sini bukan halal, karena tidak semua yang sah itu halal. Air curian misalkan, kita wudunya tetap sah walaupun enggak halal. Jadi makanya beliau mengartikan yajuzu, yasihu, yang sah, bukan yahillu, bukan halal. Nah, air-air yang bolehlah, fala yajuzu tathiru bi ghairiha minal ma'iat. Maka tidak bolehlah oleh bersuci dengan selainnya air dari segala benda-benda cair. Dengan air nira, air kelapa enggak boleh. Bersuci wudu atau cebok enggak boleh. Faman istamala ghairaha fil wudu awil ghusli faqad taqarraba bima laisa maudu'an litaqarrub. Maka barang siapa yang menggunakan ia akan selainnya air untuk wudu ataupun untuk mandi, faqad taqarraba, maka sungguh telah mendekat ia. Taqarraba beribadah ya. Bima laisa maudu'an, dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak dibuat untuk takarrub, untuk mendekat kepada Allah. Faya'si, maka maksiat ia. Litala'u bihi ma'a adami sihah, karena bermain-mainnya bersama tidak sah. Enggak sah wudu pakai air kelapa. Nah, waqtisasut taharati bil ma'i qila ta'budiyun la yu'qalu ma'nah. Waqtisasul taharah bil ma', dan bermula dikhususkan air, dan bermula dikhususkan taharah dengan air, itu dikatakan orang ta'budiyun. La yu'qalu, tidak dipahami akan maknanya. Jadi begini para ulama, kenapa bersuci harus dengan air? Ada yang bilang, oh itu ta'budi, itu perintah Allah, kita tinggal beribadah aja, kita enggak tahu alasannya. Itu maksud ta'budi. Satu hukum yang dilakukan tidak mengetahui alasannya, mengikuti perintah. Nah, jadi terkhususnya taharah dengan air dikatakan orang ta'budiyun, alasannya ta'budi la yuqalu ma'nah, tidak dipahami maknanya. Amrun ta'abbadana syari'u bihi la nafhamu hikmata. Artinya satu perkara yang ta'abbadana, yang memerintahkan kita untuk beribadah oleh syarak, dengannya perkara yang kita tidak memahami akan hikmahnya. Itu arti ta'abudiyun. Amrun ta'abbadana fi'il madhi. Ta'abbadana syari'u. Satu perkara yang syarak memerintahkan kita untuk beribadah dengannya, la nafhamu hikmatah, yang kita enggak paham hikmahnya. Waqila ma'qulul makna, kata orang kita tahu alasannya. Ma'qulul makna, bisa dipahami maknanya. Kenapa? Li'annahu hawal latafah warriqah allati la tujadu fi ghairi. Karena air itu mengandung ia kelembutan, riqqah, kelembutan juga, kehalusan. Allati, yang tidak didapati akan dianya lembut tadi, fi ghairi, pada benda lain. Karena kandungan-kandungannya, molekul-molekul air berbeda dengan benda lain, mudah untuk membersihkan apapun segala macam. Walizalik, karena dia mengandung kelembutan tadi, la yuqasu alaihi ghairu, tidak bisa dikias kepadanya air lainnya air. Khilafan lil Hanafiyah, sebalik Hanafiyah. Berarti Imam Hanafi ini mungkin boleh juga berwudu dengan air kelapa segala macam. Undur al binayati syarhil hidayah.
Qauluhu yasihu, tadi beliau yajuzu mengartikan dengan yasihu. Innama fassaral jawadha bisihah dunal hilli lidaf'i iradi nahwil maghsub. Hanya saja menafsirkan ianya syarih akan jawaz tadi yajuz dengan sihah dengan yasihu dunal hilli bukan dengan yahillu untuk menolak bantahan seumpama maghsub. Supaya kalau orang yang bantah, kok orang sah berwudu dengan air curian? Kok orang sah berwudu? Ya, makanya beliau enggak mengartikan ya juzu dengan yahillu. Nah, kalau seandainya musannif mengartikan air-air yang halal lah oleh bersuci. Yang halal lah oleh bersuci. Yang halal lah oleh bersuci. Keluar berarti berwudu dengan air yang dicuri enggak halal, benar enggak halal, tapi sah enggak? Sah. Nah, makanya mending langsung yasihu. Untuk menolak bantahan seumpama maghsub kal musabbali li syurbi. Seperti air yang diwakafkan, musabbal seperti air yang diwakafkan untuk minum. Diwakafkan untuk minum, kita berwudu sah tapi berdosa. Fa innahu yasihu tathiru bihi ma'ahir matis ti'amalihi li'aridil ghasabi wa nahwi. Sesungguhnya air maghsub dan yang diwakafkan untuk minum itu sahlah oleh bersuci dengannya bersama haram menggunakannya air. Haramnya li'aridin karena hal baru. Apa hal baru itu? Al-ghasabi, merampas dan seumpamanya merampas, mencuri. Ya. Lakin fi iqtisari ala sihah hamlun musyarak ala ahadi ma'nayahi. Tetapi dalam membatasinya syarih kepada sihah itu hamlul musyarak, itu memahami kalimat mustarak terhadap salah satu dari dua maknanya mustarak, min ghairi karinah, dari tidak ada karinah. Ini maksudnya begini. Jadi yasihu, yajuzu itu artinya sebenarnya yajuzu boleh artinya yasihu, boleh yahillu. Ketika beliau mengartikan yajuzu dengan yasihu, berarti beliau sudah membatasi yajuzu kepada sihah, tetapi dalam syarih menafsirkan yajuzu dengan yasihu saja, itu beliau sudah memahami kalimat mustarak. Saya kurang tahu bahasa Indonesia hamlun, menanggungkan kalimat mustarak kepada salah satu dua maknanya. Ada satu kata artinya dua. Boleh kita tafsirkan dengan salah satu arti kalau ada karinah. Kalau nggak ada karinah mestinya nggak boleh. Nah, ini di sini beliau menanggungkan kata mustarak kepada salah satu dari dua maknanya tanpa karinah. Fahuwa bitahakumi asbah, dianya itu tahakkum semacam keras. Semacam pengen menang sendiri. Apa alasannya beliau mengartikan yajuzu dengan yasihu? Sedangkan yajuzu artinya dua, yasihu dan yahillu. Mestinya dua-duanya langsung yasihu wa yahillu langsung, begitu maksudnya. Karena nggak ada karinah di sini yang menunjukkan bahwa arti yajuzu yasihu doang. Nah, itu maksudnya semacam protes. Fal aula tafsirul jawazi bis siha wal hilli ma'a. Maka yang lebih utama itu menafsirkan jawaz yajuzu dalam matan dengan siha dan dengan halal sekalian. Fayakunu min qubaili isti'malil mustarak fi manayai. Maka ada ianya kata yajuz diartikan dengan dua hal, sihah dan halal, itu sabit dari sisi menggunakan kata mustarak dalam dua maknanya sekalian. Wala yuraddu nahwul maksud, dan tidak perlu dibantah seumpama air curian. Kenapa? Li'annal hirmah fihi li'aridhi nahwil ghasbi. Karena haram pada menggunakan air curian bukan karena air itu sendiri, tapi karena perkara aridhi, perkara lain yang di luar air, yaitu seperti mencuri. Enggak masalah sebenarnya, kama alimta. Nah, begitu. Bermula air yang sahlah oleh bersuci dengannya air itu 7. Apa arti tathhir? Al-muradu bihi tatahhur. Bermula yang dimaksud dengan tathhir itu tatahhur, tersucikan. Tatahhur alladzi, yang dianya tatahhur itu asrut tathhir, bekas dari tathhir. Jadi tatahhur ini maksudnya mutawa'ah. Begitu kita bersuci artinya tathhir, kita menyucikan badan. Kemudian badan sesudah dicucikan, badan jadi suci. Namanya tatahhur. Jadi maksud beliau air yang dengan air itu menghasilkan kesucian,
Nah, jadi walaupun beliau mengatakan tathhir maksudnya tatahur. Air yang dengan air itu kita jadi suci itu ada 7. Nah. Fa'atlaqal masdara wa arada bihi asrah. Jadi mengitlak ianya musannif akan masdar tathhir, bermaksud ia dengannya masdar akan asarnya masdar tatahur. Ya, kenapa tathhir di sini artinya tatahur? Li'annahu, karena maksudnya tathhir itu tidak disyaratkan akan dianya tathhir akan perbuatan si fa'il. Ya, jadi bersuci nggak harus diperbuat kan? Ya, bukan nggak mesti kita yang berbuat. Yang penting suci. Seperti gini maksudnya. Kita berjunum, kita dilempar ke dalam sungai. Kemudian kita niat, bukan perbuatan kita udah suci juga. Jadi tidak disyaratkan ada perbuatannya si fa'il. Seperti memandikan mayat juga dia memang nggak mandi sendiri, orang lain yang memandikannya. Karena bahwa sungguh makna yang hasilnya makna dengan masdar wal mukallaf bih kasdan. Nah, ini biarin ini ribet nih urusan nih. Nah. Bermula air alati yang sahlah oleh bersuci dengannya air itu sab'u miyahin. 7 air. Jadi kalau air muzakkar berarti mau apa? Bilangan 3 sampai 9. Bilangan 3 atau 3 sampai 10. Kalau bilangannya kalau yang dihitung muannas pakai bilangan muzakkar. Kalau yang dihitung ma'dud muzakkar pakai bilangan muannas. Jadi makanya mestinya di sini sab'atu miyahin. Misalkan kita mau menghitung 7 laki-laki. Sab'atu rijalin, sab'atu muannas karena rijalin ma'dudnya muzakkar, sab'atu rijalin. Kalau kita mau menghitung 7 orang perempuan, sab'u imra'atin, begitu aturannya. Karena miyah di sini muzakkar, makanya mestinya angkanya muannas, sab'atu miyahin. Nah, makanya beliau di sini protes nih dikit. Qauluhu sab'u kadza fi nusakhin. Demikianlah pada sebahagian nuskah. Bihadzfitta dengan buang tawal qiyas, bermula qiyas itu sab'atu bi isbatiha dengan ditetapkan nyata, aturannya pakai ta sab'atu. Wa qauluhu miyah zadahu litakid fakat. Jadi beliau begini. Bermula air yang sahlah oleh bersuci dengannya air itu 7. Ketika beliau menyatakan 7, kita udah paham apanya 7. Air, karena mubtada'nya miyah tadi. Jadi ini 7 ini bukan lagi adat mubham, sehingga nggak perlu kepada tamnyat lagi. Tetapi di sini musannif tetap membawa tamnyatnya, tamnyat majrur di sini. Sab'u miyahin. Jadi untuk taukid, untuk menguatkan. Padahal sudah kita pahami al-miyah, air yang bolehlah oleh bersuci dengannya air itu 7 air. Nah. Allahu Akbar. Udah 34 menit nih, panjang. Ini di sini dulu dah, nanti kita lanjutkan lagi. Tanggung ini titiknya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.